Minta tolong Kak jelaskan tentang nama Natal atau dalam bahasa Inggris Christmas. Mengapa sampai dinamakan Natal? Dan ada Kak yang saya masih bingung soal perhitungan tahun Masehi. Kalau Kak bisa share tentang sejarah, mungkin dari perhitungan tahun Yahudi sampai pada saat ini. Ankalangi. Shalom. Silakan Ankalangi. Shalom Kak. Salam, silakan. Kak, minta tolong Kak jelaskan tentang nama Natal atau dalam bahasa Inggris Christmas. Mengapa sampai dinamakan Natal? Dan ada Kak yang saya masih bingung soal perhitungan tahun Masehi. Kalau Kak bisa share tentang sejarah, mungkin dari perhitungan tahun Yahudi sampai pada saat ini kita bisa sampai pada 12 bulan dalam perhitungan tahun Masehi. Itu saja Kak. Oke. Yang pertama Natal ya. Yang kedua tadi tentang apa? Yang kedua Kak tentang perhitungan tahun Masehi. Saya mau cari tahu sejarah dari perhitungan tahun Yahudi sebelum di zaman Yesus dan bisa sampai di tahun Masehi sampai ini yang kita bisa jalani 12 bulan. Ya, itu saja Kak. Oke. Saya jawab yang kedua dulu ya. Mengapa kemudian tahun Masehi itu 12 bulan itu sebenarnya mengikuti kalendernya orang Roma? Ya, karena sebelum menggunakan kalender Gregorian yang kita pakai sekarang, kita itu menggunakan kalendernya Julian. Nah, Gregorian itu punya semangat bahwa kita harus memusatkan penanggalan itu kepada lahirnya Mesias. Yang sebenarnya juga itu salah perhitungan. Salah perhitungan itu harusnya mundur 4 tahun. Karena Tuhan Yesus itu sejatinya secara realitanya itu lahir antara tahun ke-5 dan tahun ke-4 sebelum Masehi. Ya, dia punya salah perhitungan di sana. Ya. Tetapi semangat yang dilakukan orang Roma dalam hal ini adalah untuk menjadikan Kristus itu sebagai pusat dari perhitungan apapun yang terjadi di semesta ini. Ya, kalau masalah dari kalender Ibrani bagaimana proses konversinya itu ribet dan ruwet. Tapi yang pasti kalender Ibrani ketika dikonversi kepada kalender Yahudi sesuai dengan kalau kita misalnya melihat dokumen Didaskalia Apostolorum Koptik itu yang mengatakan bahwa kamu harus merayakan Natal pada bulan Kislev di bulan Mesir dan juga bulan Kia bulan Mesir dan Kislev dalam Ibrani, itu ketika dikonversi dia jatuhnya ke Desember menggunakan kalender kita yang sekarang. Ya, kalau cara konversinya itu susah ya. Saya nggak jabarkan di sini karena itu perlu perhitungan yang ribet ya. Karena nanti ada lagi kalender, kita harus menghitung sejak berdirinya Roma, dari kalender Arbe ab Condita lah, tahun yang di zaman Yesus itu hanya 540-an, kemudian sejak berdirinya kota Roma, lalu ke kalender Ibrani yang sudah tahun 5000-an. Nah, itu ribet sekali perhitungannya, saya tidak akan jabarkan sih, tapi kira-kira begitu. Nah, mengenai kata Natal, Natal sendiri, ya, itu telah diperingati oleh para rasul dan itu adalah tradisi sorgawi. Ya, kita lihat dalam Lukas 2. Di dalam Lukas 2 ayat 13 dan 14. Ini tentang kelahiran ya. Dikatakan begini. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ya, jadi
Natal itu adalah tradisi orang Kristen di mana kita itu bersukacita sama seperti malaikat di surga bersukacita merayakan kelahiran Kristus Sang Mesias. Jadi apakah Natal itu tradisi? Betul, Natal itu adalah tradisi. Tetapi tradisi yang kita warisi untuk memuji dan memuliakan Allah sebagaimana malaikat juga memuji dan memuliakan Allah. Begitu ya. Kak, terima kasih. Terima kasih, Kak. Ada lagi yang mau kamu tanyakan? Masih boleh, Kak? Ya, silakan. Iya. Kak, kan di dalam susunan kitab-kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru, kalau yang saya tahu di dalam kitab perjanjian lama itu sering dipahami secara umum itu Old Testament dan perjanjian baru New Testament. Nah, yang pernah saya dengar ada di antara perjanjian lama dan perjanjian baru tahun yang kosong. Nah, itu Kak, boleh tolong jelaskan? Ya, intertestamental ya, itu zaman periode kekosongan. Iya, ya, itu periode kekosongan itu sejak Israel dibuang sebelum dia datang sebelum Tuhan Yesus lahir ke dunia ini. Sebenarnya kalau dikatakan kosong juga tidak. Karena kalau kita membaca Deuterokanonika, meskipun itu tidak diterima sebagai protokanon, tetapi hanya digolongkan sebagai anaginoskomena yang layak baca, karena memang yang menulis Deuterokanonika itu bukan para nabi, dan tidak ada literatur Ibraninya. Tapi kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi pada masa itu, di tengah-tengah kekosongan itu dicerminkan melalui Deuterokanonika. Nih, saya pakai kitab suci yang ada Deuterokanonikanya. Ya, kita bisa tahu, misalnya kita bisa melihat kenapa Tuhan Yesus itu mengatakan akulah terang dunia pada hari raya Hanukkah. Hari raya Hanukkah itu tidak ada dalam Taurat. Hari raya Hanukkah itu adalah hari raya terang yang memperingati pemulihan bait Allah yang dinajiskan oleh Antiochus Epiphanes tahun 168 Masehi, di mana dia menganiaya orang Yahudi, menajiskan bait Allah dengan babi, ya, dia merusak semua ornamen dan benda-benda kudus milik bangsa Yahudi. Karena dia itu begitu kejam, pembinasa keji yang terkenal itu. Dan peristiwa itu semua dicatat dalam satu Makabe. Itu terjadi di periode kekosongan itu. Gitu. Jadi kalau dikatakan apakah ada tidak ada, sebenarnya ada. Lagi pula, Septuaginta itu diterjemahkan pada periode kekosongan itu. Ya, pada masa Helenisasi, di mana dunia pada masa itu dibawa pengaruh Yunani, maka orang-orang pada masa itu menerjemahkan, orang Yahudi menerjemahkan kitab suci mereka yang berbahasa Ibrani, Proto-Hebrew, itu menjadi berbahasa Yunani, perjanjian lama, yang tadinya bahasa Ibrani diterjemahkan menjadi bahasa Yunani. Di Alexandria oleh 72 rabi-rabi. Nanti kamu baca di Sefaria, siapa aja nama 72 rabi itu ada di sana datanya. Ya. Nah, 72 rabi ini menerjemahkan bahasa Alkitab perjanjian lama yang berbahasa Ibrani itu ke dalam bahasa Yunani. Nah, itulah Septuaginta. Itulah yang dipakai Tuhan Yesus ketika dia di bait Allah. Gitu. Jadi bukan tidak ada. Nah, itu Kak yang sebetulnya itu yang jadi dilematis, karena ada sesuatu yang sebetulnya bermakna di dalam masa itu, tetapi di dalam penerjemahan bahasa Ibrani ke bahasa Yunani, nah itu yang mungkin saya pikir ada hal-hal penting yang perlu ditambahkan dari 72 orang itu, tetapi pada akhirnya tidak ditambahkan. Karena dalam masa terjemahan kan melewati juga bahasa Latin yang Vulgata Latin. Vulgata itu baru di abad ketiga, Vulgata itu nggak ikut di sini. Vulgata belakangan. Iya, itu sesudah. Septuaginta adalah naskah yang paling dipercaya. Iya, itu kan setelah Septuaginta kan diterjemahkan di dalam Vulgata Latin untuk berbahasa Latin yang dipakai di Roma. Nah,
Jadi yang sebetulnya jadi permasalahan sendiri yang saya pikir ada hal-hal yang sebetulnya perlu ditambahkan karena itu juga memiliki makna yang sangat baik untuk kita mungkin bisa dimaknai di masa-masa saat ini, karena seperti yang kakak jelaskan tadi tentang bagaimana itu Yesus Kristus sebagai terang, saya pikir itu bisa saja direfleksikan secara teologis di dalam pemaknaan Natal seperti ini. Itu saja, Kak. Ya, itu hanya penambahan makna saja. Kitab suci nggak bisa tambah-tambah. Jadi nggak ada istilahnya itu kurang lalu ditambah-tambahin tulisannya, nggak bisa. Tapi pemaknaannya bisa berkembang. Pemaknaannya bisa, ya. Terima kasih, Kak. Itu saja. Nanti kalau ada lagi nanti naik. Oke, siap-siap. Oke. Ya. Kita lanjut ke yang lain. Kita harus menghemat waktu ya. Silakan Mila. Shalom Kak. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ya Kak, jadi saya mau tanya, kalau tato itu berdosa atau tidak ya Kak? Apa? Tato. Bertato. Tidak ada ayat eksplisit di Alkitab yang melarang tato, tetapi lebih baik jangan bertato. Itu apa kamu bertato? Oh iya Kak. Makasih banyak Kak. Tidak keren dengan bertato itu, nggak ada keren-kerennya sama sekali ya.